Nama Munding Dongkol mungkin masih terasa asing di telinga sebagian masyarakat Kabupaten Bandung pada umumnya. Namun lain cerita bagi masyarakat yang tinggal di bantaran Sungai Citarum, tepatnya di Kampung Bojong Asih, Dayakolot, Kabupaten Bandung. Munding, bahasa Sunda, yang berarti kerbau, sedangkan dongkol bahasa Sunda, yang berarti tanduk yang melingkar berdasarkan penamaan panggilan masyarakat setempat. Jadi kalau diartikan munding dongkol yaitu seekor kerbau yang mempunyai tanduk yang melingkar. Menurut cerita yang melegenda di tatanan masyarakat setempat, seperti yang dituturkan Acim seorang yang asli keturunan masyarakat bantaran Sungai Citarum, bahwa munding dongkol merupakan bentuk perwujudan kerbau yang dianggap sebagai pertanda akan terjadi bencana pada masyarakat yang hidup di bantaran Sungai Citarum, khususnya di Dayakolot. Barang siapa yang melihat sosok kerbau yang menyerupai satu munding dongkol melintas di aliran Sungai Citarum pada waktu itu, maka itu menandakan akan terjadinya bencana bagi masyarakat setempat, kata Acim. Kendati hanya sebatas cerita yang melegenda di kalangan masyarakat setempat, namun hal itulah yang mendasari Acim beserta sejumlah warga masyarakat sekitar, untuk membentuk suatu komunitas peduli sungai dengan nama Komunitas Munding Dongkol KMD. Memang cukup beralasan, Acim dan rekan-rekannya membentuk komunitas tersebut. Berangkat dari rasa kekhawatiran dan kepedulian terhadap nasib Sungai Citarum di wilayahnya, serta melihat kondisi Sungai Citarum yang sudah berubah dari waktu ke waktu, maka ia merasa tergerak untuk mengembalikan fungsi Sungai Citarum ke fungsi yang sebenarnya yaitu menghidupi masyarakat melalui fungsi sungai seutuhnya. Sambil melakukan sejumlah kegiatan di bantaran sungai yang ia rubah menjadi kawasan edukasi komunitas. Acim pun mulai menceritakan ihwal, alasan ia membentuk komunitas Munding Dongkol. Salah satu kegiatan belajar mengajar yang melibatkan guru dari sekolah setempat di pos pemantauan komunitas Munding Dongkol di Bojong Asih, Dayakolot, Kabupaten Bandung, beberapa waktu lalu. Istimewa. Awalnya, berangkat dari kebiasaan masyarakat di sini yang sudah lumrah menghadapi banjir, saya dan kawan-kawan merasa tergugah dan kasihan kepada mereka termasuk keluarga saya korban banjir, yang tipe paretot, bergegas karena merasa kaget, saat banjir melanda yang datang secara tiba-tiba, katanya. Bayangkan, ketika warga sedang enak tidur, kata Acim, tiba-tiba pas bangun kasurnya sudah basah, terus air sudah masuk rumah yang dalamnya bisa mencapai 2 meter lebih, pasti warga tersebut tipe paretot, untuk segera menyelamatkan diri dan keluarganya. Berangkat dari hal itulah, kita membuat komunitas Munding Dongkol yang berfungsi sebagai penanda dan pemberi pesan kepada masyarakat untuk bersiap menghadapi banjir supaya tidak kaget tatkala banjir tiba di wilayahnya, ungkapnya. Jadi pada prinsipnya, yang perlu diimplementasikan dengan adanya Munding Dongkol tersebut adalah semangat untuk saling mengingatkan bahwa tanda-tanda bencana banjir akan melanda warga, imbu Acim. Acim pun mengakui, bahwa masih sedikit komunitas masyarakat yang hidup di bantaran Sungai Citarum, yang betul-betul bergerak secara konsisten dan berkelanjutan mengampanyekan kelestarian Citarum. Mereka lebih memilih bekerja full di pabrik atau toko, ketimbang memperhatikan kelestarian sungai, bahkan mereka pun bikin komunitas, tapi komunitas touring, dibaca, touring, kelakarnya. Selain berkegiatan dalam hal kepedulian sungai, Acim pun mengatakan, bahwa kegiatan komunitas juga terfokus pada pendidikan anak-anak sekitar terkait ilmu dan literasi, serta sejumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat tani di sekitarnya. Tadinya, lambat laun Acim dan komunitasnya mampu merubah rupa salah satu sudut bantaran sungai menjadi tempat yang layak untuk berkegiatan. Bahkan ornamen di sekitaran bantaran itu pun menggunakan material asli dari bantaran sungai. Saya dan rekan-rekan